nih semua. Pagi. Selamat Lebaran, selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Ini sudah mulai aktif kerja semua ya, pasca Lebaran ya kan. Jadi untuk teman-teman yang sudah mulai beraktivitas, baik itu yang bekerja atau sedang mencari kerja ya kan, tetap semangat lah ya. Sekarang ini hari Senin, sudah pertengahan bulan Mei ya. Termasuk cepet juga ya, nggak terasa sih puasa Ramadan tahun ini ya. Mudah-mudahan kita dipertemukan di Ramadan berikutnya. Hari ini saya mau sharing ini ya, mengenai teman-teman yang ada di Timika, khususnya di Timika Papua ya. Soal ini sih yang banyak teman-teman kurang tahu, soal memilih motor di Timika ini kayak apa. Misal kalau kita membeli bekas ya, jadi saya mau ngasih sedikit beberapa apa ya, pengetahuan sih tepatnya ya, berdasarkan pengalaman saya waktu membeli motor bekas di Timika ini ya. Ya barangkali berguna lah ya bagi teman-teman, khususnya yang mau mencari atau mau membeli motor-motor bekas ya kan. Kalau saya sih biasanya kalau mau beli motor bekas ya, itu biasanya di ini sih, di online ya. Nah berhubung masyarakat di sini ini masih memakai Facebook ya, jadi untuk forum-forum jual beli itu kencang kalau di sini di Facebook gitu. Jadi salah satu cara saya pertama kali itu kalau mau niat mau membeli motor bekas atau second, itu saya cari-cari di Facebook sih, yang di forum jual beli Timika ya, atau FJBT kalau teman-teman bisa cari. Nah itu isinya itu kan orang-orang dagang semua ya, baik itu jualan motor atau jualan elektronik lah ya, handphone atau yang lain-lain. Bahkan rumah juga ada sih di situ, beberapa orang yang mengiklankan apapun sih. Ada juga forum jual beli motor bekas Timika, itu juga ada. Itu memang bener-bener hanya jualan motor sih gitu. Nah persoalannya ini biasanya untuk teman-teman yang awam terhadap mesin atau yang berbau-bau mesin lah ya. Nah ini kalau saya sendiri sih biasanya mengajak teman ya, soalnya dikhawatirkan di sini nih kalau kita cari motor itu bekas-bekas ojek gitu. Sebenarnya nggak ada masalah kalau motor bekas ojek, cuma biasanya kalau motor buat kerja itu kan ya tahu sendiri lah ya, istilahnya kilometernya sudah banyak, terus ya dia apa-apa kan kalau motor buat kerja itu kayak ngoyo gitu kan. Jadi kalau bisa sih cari motor yang ini bekas-bekas orang rumahan yang jarang dipakai ya kan, apalagi bekas-bekas orang kerja kantoran. Itu kan motor-motor yang tidak banyak dipakai gitu loh. Nah kalau teman-teman setelah mengalami kesusahan, biasanya sih kalau saya sih ke showroom ya. Kalau memang dirasa di online nggak ada, terus kita cari-cari manual juga nggak ada ya, saya biasa di showroom. Nah di showroom ini biasanya kita juga perlu hati-hati secara lebih ya. Soalnya kebanyakan orang-orang ini kalau membeli motor itu sering ketipu soal bodi motor, tanpa tahu mesinnya kayak apa ya kan, kelistrikan motornya kayak apa,
apakah olinya tekor apa enggak. Nah ini kan perlu dicek semua ya sebenarnya ya. Jadi nggak hanya sebatas dari fisik terlihat bagus, motor bagus gitu, enggak sih. Nah saya sendiri dulu pernah sedikit menyesal sih, jadi melihat motor dari fisiknya saja sih gitu. Jadi kalau saya sama teman saya itu biasanya yang paling awal-awal dicek itu kelistrikan. Jadi mulai dari starternya ya kan, lampu sen depan belakang kanan kiri, terus lampu rem, nah itu perlu dicek juga. Nah setelah itu kita ngecek mesinnya. Biasanya kan kalau mesin motor yang apa, biasanya motor-motor bekas ojek itu kan motor yang dibuat kerja keras kan ibaratnya, itu mesinnya itu nggak halus biasanya, jadi kayak kasar gitu kan. Nah apalagi kalau motor-motor matic ya, itu kelihatan sekali sih kalau motornya itu nggak baik ya, dari suara mesinnya itu kelihatan sih gitu. Nah terus ini biasanya knalpotnya sih saya cek, soalnya biasanya kalau motor-motor yang tekor oli, yang olinya nggak terawat atau sampai ngasep, itu biasanya knalpotnya itu kayak ada bekas oli gitu loh, kayak bekas apa ya, oli mungkin ya, yang hitam kayak lengket gitu. Nah kalau posisi dalam lubang apa knalpotnya itu kering, nah itu bagus, jadi masih bagus gitu. Sebenarnya ngecek motor begini nih apa ya, untuk teman-teman yang memang merasa pengetahuan tentang motor kurang, saran saya sih mending ngajak temen ya. Soalnya saya dari dulu tuh selalu mengajak teman ya, yang dirasa tahu lah ya soal motor gitu. Soalnya apa ya, dampaknya kalau kita salah pilih motor itu besar gitu loh, nanti banyak pengeluaran gitu ya kan. Soalnya saya pernah merasakan sendiri dapat motor yang posisinya tekor oli gitu loh, jadi posisi ngebul ngasep. Pertama pas waktu kita transaksi itu motor nggak ada asapnya gitu loh, tapi setelah kita deal lalu kita pakai apa ya berminggu-minggu, nah itu baru ngasep. Nah itu dulu saya mengeluarkan uang berapa ya, sekitar 400 kalau nggak salah, itu ganti segalanya sih, sampai rain awal lah ya. Nah itu terus ini kampas belakang depan itu juga kita cek, piringan itu ya kan. Biasanya kan orang-orang yang memakai motor yang dijual ini biasanya kan ada beberapa orang yang nggak bisa merawat motor kan. Jadi misal posisi kampasnya sudah habis, nah itu dipaksakan gitu loh. Nah kalau kampas habis terus dipaksakan ini kan kayak apa ya, nanti piringannya yang kemakan. Nah misal kita dapat motor kayak gitu, otomatis kita juga harus rela mengeluarkan uang untuk beli piringan motor. Piringan motor itu mungkin kisaran 250 ya, 250 300, lumayan juga itu harganya. Nah makanya berhubung saya sendiri sering beli motor bekas untuk saya sewakan, nah jadi lebih hati-hati sih. Jadi yang terlihat mata, yang menurut saya terlihat mata, kayak kelistrikannya ini kan terlihat mata ya, lampu sen depan belakang kanan kiri, terus lampu rem belakang, terus lampu depan, itu kalau normal beres. Itu tahap pertama. Tahap kedua kita ngecek yang kampasnya, kampas depan belakang apakah masih ada apa enggak, terus piringannya itu apakah masih bagus apa enggak, itu juga bisa lah kita cek sendiri ya. Nah kalau soal apa mesinnya seperti apa, bagus apa enggak, nah ini biasanya saya mengajak teman saya gitu sih. Ya seenggaknya kalau ngecek sendiri kan kita taunya dari sudut pandang sendiri ya, tapi kalau kita ngajak teman ini kan enak ya, biar hati-hati. Terus
biar nggak ada pengeluaran-pengeluaran yang aneh-aneh lah ya. Jadi gitu sih, sepertinya nggak ini ya, nggak beberapa orang, banyak orang itu memang melihat motor atau pertama kali mau membeli motor second ini apa ya, gampang tertipu sama penampilan gitu loh. Jadi mentang-mentang motornya masih mulus ya kan, mengkilap, terus asal hidup motornya, terus kita merasa cocok. Sebenarnya nggak seperti itu sih. Harus hati-hati lah ya untuk teman-teman yang mau mencari motor yang di Timika ini ya. Soalnya beberapa orang ini kan ada yang ini sih, kita kan nggak tahu ya motor apa, motor bekas apa, kan kita nggak tahu apakah perawatannya bagus apa enggak, kan kita juga nggak tahu gitu. Ya syukur-syukur kita dapat motor yang dimana pemilik sebelumnya merawat bener motor tersebut gitu loh. Tapi kalau nggak pernah merawat kan ya kasihan kitanya, jadi mengeluarkan uang banyak untuk perawatannya gitu. Saya sendiri itu sebenarnya sering juga membeli motor dari bekas ojek, yang jelas-jelas saya tahu kalau motor ini untuk ojek, tahu saya. Nah tapi kebetulan itu apa ya, orangnya memang tipikalnya merawat motor, kayak oli nggak pernah telat gitu kan. Kalau ojek-ojek di sini kan biasanya oli itu kan kalau memang dia putarannya full, nggak mangkal, itu kan bisa seminggu sekali ya. Nah misal saya sendiri tahu bahwa dia ganti olinya seminggu sekali, nah berarti kan saya tahu bahwa dia merawat motornya gitu loh. Jadi bagi saya nggak ada masalah meskipun motor itu bekas ojek atau untuk yang lain lah, untuk yang berat-berat, asal normal aja sih kalau saya. Cuma dikhawatirkan kalau motor-motor bekas seperti itu, kalau kita nggak lebih teliti, itu khawatir nanti kita kecewa gitu loh. Nah terus ini juga sih yang paling penting, dan banyak temen-temen nggak teliti ya, soal pajak. Nah ini motor di sini tuh banyak sekali yang nggak keurus pajaknya gitu loh. Ya nggak tahu apakah mereka males atau memang merasa aman-aman saja gitu ya kan. Tapi kalau saya sudah wajib sih kalau mau membeli motor bekas, STN sama BPKB harus ada, dan syukur-syukur STNK posisinya hidup pajaknya gitu loh. Jadi misal kalau STN-nya pajaknya mati, yo kita harus minta potongan sama pihak penjualnya gitu. Barangkali kalau mau. Jadi kayak gitu tuh terserah teman-teman aja sih, mau membeli dengan kondisi STNK atau pajaknya mati atau enggak, ya terserah teman-teman gitu loh. Tapi kalau saya sih tetap saya hitung-hitung ya. Tapi kalau harganya murah ya saya anggap sebagai pengganti biaya bayar pajak, ya nggak ada masalah gitu. Cuaca pagi masih bagus, cerah, tidak mendung ya kan. Saya ini riding santai, mumpung masih pagi, jadi motoran aja sih. Kalau pagi begini nih apa ya, udaranya sejuk, terus selalu dingin ya. Timika ini selalu dingin. Jadi gitu sih teman-teman. Tapi kalau teman-teman merasa bahwa bisa ngecek sendiri sih nggak ada masalah gitu. Tapi kalau saran saya sih harus selalu bawa temen ya. Ya kan kita nggak tahu apa ya, hal-hal apa yang kita lupakan waktu kita ngecek ya kan.
Barangkali kalau ada temen kan bisa diingatkan sama teman kita gitu. Saya sih selalu ini ya, menyertakan teman saya ya untuk menemani saya untuk ngecek. Soalnya ini posisi motor second gitu loh, beda lagi kalau motor masih baru ya kan. Kalau motor baru kita nggak perlu khawatir sih, khawatirnya itu bayarnya ya kan. Ini jam 8 pagi, orang-orang sudah berangkat kerja ya, jadi jalanan sudah sepi nih, sudah banyak beraktivitas. Kemarin pas waktu sholat Idul Fitri ini ya, masjid-masjid semua pada full ya di Timika ini ya, termasuk yang ada di lapangan. Jadi banyak juga orang-orang yang sholat Idul Fitri di lapangan. Sangat antusias sekali ya. Untuk teman-teman yang masih ngojek di sini ya kan, tetap semangat. Ngomong-ngomong, meskipun ini Lebaran sudah selesai, tapi kayak suasananya masih kayak Lebaran ya kalau di sini. Apalagi masakan-masakan yang masak rendang, coto, konro. Nah ini masih bau-baunya masih ada. Kalau di tempat saya ini sampai hari ini pun masih banyak tamu ya yang datang, belum habis. Kemarin juga saya ke rumah teman saya waktu habis Lebaran, itu juga saya nggak ada, sampai lupa juga pengen ngerekord. Cuma ya udahlah ya. Ini nih panas pagi nih, hangat ya badan. Cuma anginnya ini masih dingin. Kita riding sambil putar-putar. Ya sekali lagi saya ucapkan ke teman-teman, mohon maaf lahir batin ya. Ya barangkali banyak kesalahan saya waktu saya bikin video, baik itu secara ucapan atau apapun ya kan, mohon dimaafkan. Langit Timika seperti biasa, biasanya mendung sih, cuma ini lagi cerah-cerahnya ya, jadi bagus, memanjakan mata lah ya. Jam-jam segini selalu kayak gini sih lalu lintas dari jalanan Timika ya, kendaraan renggang-renggang. Kita lewat jalan Kartini, lalu Budi Utomo, ya Sudarso, langsung pulang. Di Timika ini kebetulan showroom-showroom itu sangat banyak sekali ya. Jadi istilahnya teman-teman ini nggak perlu khawatir kalau mencari motor ya kan. Soalnya terlalu banyak showroom, jadi kita punya pilihan banyak sih. Dari segi harga juga macam-macam ya. Bahkan ada juga misal kita cari motor Beat tahun 2018 ya, antara showroom 1 showroom 2 itu kadang bisa jadi itu selisihnya 1 juta 2 juta loh gitu. Jadi apa ya, harus lebih selektif dari segi harga ya kan. Kalau dari mesinnya juga harus hati-hati juga. Jadi istilahnya kalau kita mau beli motor, di satu sisi ngecek kondisi motornya, kedua kondisi harganya. Kadang motor bener-bener bagus, normal semua, nggak ada minusnya ya, paling minus pemakaian saja, tapi harganya mencekik ya. Kadang kita juga perlu mikir-mikir sih.
gitu. Jadi bener-bener apa ya, harga di sini bisa jadi menipu justru ya kan, kalau menurut saya. Misal showroom A harganya 10 juta, showroom B 12 juta gitu. Nah, berhubung kita hanya mengukur dari murahnya motor tanpa tahu kondisinya, nah kita terjebak gitu loh. Jadi kalau bisa kan nggak hanya mengecek ini ya, harganya dijangkau apa enggak, tapi kondisi motornya juga seperti apa gitu. Biar kita itu kalau beli motor second jadi puas hasilnya gitu, nggak ada biaya-biaya tambahan untuk beli spare part inilah, spare part itulah ya kan. Sudah beli spare part ini itu ditambah kita harus bayar pajaknya lagi, wah sama dendanya malah habis banyak kita gitu. Budi Utomo jam-jam segini masih renggang-renggang kendaraan. Coba nanti sore ini, wah macet. Saya tuh nggak tahu kenapa ya, kalau motoran jam-jam segini ini seneng sih. Di satu sisi ini ya, panasnya masih bagus, panas pagi ya kan, ditambah udaranya juga bagus, dingin. Ini yang saya suka sih. Kita ke Hasanuddin, baru ke Yosudarso, langsung pulang. Balik lagi ke soal tips membeli motor ya. Jadi gitu sih teman-teman, balik lagi tergantung teman-teman sih, apakah mau mengecek sendiri atau mengajak teman gitu ya kan, atau patokannya hanya sekedar membeli motor yang murah, atau hanya mengukur dari bodi motornya bagus langsung suka, atau dari mesinnya yang bagus. Jadi misal kalau bodinya jelek asal mesinnya bagus ya oke gitu ya kan, atau harus sedikit perfect, kayak misal bodi bagus, mesin bagus, harga bagus kalau bisa ya kan. Susah sih kalau yang harga bagus ini. Pelan-pelan aja sih kalau menurut saya, kalau mau beli motor ya santai-santai aja gitu, jangan mendesak, jangan tergesa-gesa, jangan buru-buru, nanti malah salah pilih gitu. Kayaknya sampai sini dulu ya teman-teman, cukup lah ya mengenai tips cari motor ya, mudah-mudahan berguna lah ya yang saya sampaikan. Itu tadi semua itu kan berdasarkan pengalaman saya gitu. Ini panasnya sudah mulai nggak kayak tadi. Jadi kayaknya sampai sini dulu ya teman-teman. Lanjut di video berikutnya, mudah-mudahan ada topik yang bisa dibahas dan lebih menarik, atau teman-teman bisa kasih saran atau kritik ya, barangkali nanti saya approve sarannya atau idenya. Barangkali cocok ya kan. Jadi ya itu aja sih. Sekali lagi mohon maaf lahir batin ya buat teman-teman. Oke, gitu aja. Lanjut di video berikutnya. Terima kasih.